Halo, hari ini saya sharing mau bikin kudapan atau jajanan pasar. Kan ini mau puasa. Hari ini saya mau bikin kue pepes. Sekalian saya sharing ya. Kebetulan ini saya punya endapan pandan. Endapan pandan ini kemarin ada bapak tukang kebun. Saya suruh bongkar itu pandan yang udah tinggi-tinggi. Jadi kan dia banyak anak-anaknya. Anak-anaknya saya udah tanemin. Nah, bongkar yang dibongkar pohon pandan yang gede-gedenya ini saya jus ditambahin dengan 1 kilo daun suji. Waktu itu mungkin daun pandannya ada kali 3 kilo ya. Kalau daun pandan kan cuma wangi aja. Biar dia tambah warna hijaunya lebih bagus, saya tambahin 1 kilo daun suji. Setelah kita jus, kita simpan di kulkas. Nanti setiap hari kita cek. Kalau ada cairan beningnya itu kita buang setiap hari. Kira-kira 3 hari, itu nanti endapannya makin kelihatan, terus cairan beningnya itu makin sedikit. Nah, seperti ini semua udah endapan pandannya aja. Ini udah kentalnya aja, jadi ini siap udah bisa digunakan. Nah, sekarang bahan-bahan kue pepeknya di sini saya punya 550 gram tepung sagu. Kalau bisa cari tepung sagunya yang berkualitas ya, biar nanti kuenya juga enak dimakan. Karena kan untuk makan di rumah sendiri. Terus udah gitu kita pakai santan. Di sini saya pakai 900 ml santan yang saya ambil dari 2 butir kelapa. Terus udah gitu kalau memang santan kentalnya aja kurang, tinggal ditambahin air. Nah, ini nanti kita masak dulu. Kalau yang mau pakai santan instan, nggak perlu dimasak. Ini karena saya dari santan asli, dari kelapa asli, kelapa murni. Jadi ini perlu saya masak dulu. Nanti biar wangi, santannya ini saya masak dengan 10 lembar daun pandan lagi. Ini pasti wangi banget kuenya. Terus udah gitu gulanya, di sini saya pakai 500 gram gula yang akan saya masak jadi sirup gula dengan 500 ml air. Terus nanti gulanya biar wangi, saya tambahin lagi nih dengan 10 lembar daun jeruk. Ya, ini nanti kita godok, terus pandannya juga kita godok, kita tunggu suhu ruang, nanti baru kita campur-campur. Nah, endapan pandannya ini nanti saya pakai untuk warna hijau. Di sini cuma 50 ml. Jadi pepek ini saya bikin kue pepek Betawi. Dia ada warna merah untuk di bagian atas itu saya pakai pewarna merah. Nanti kita ambil aja cuma dari semua adonan ini kita ambil 200 ml, kita tambahin kira-kira setengah sendok teh pewarna merah untuk bagian atas. Terus nanti lapisan-lapisannya kita pakai yang warna putih lebih banyak karena 2 lapis warna putih, 1 lapis warna hijau. Jadi warna hijaunya nanti kita ambil yang tadi merahnya 200 ml setelah jadi adonan. Nah, nanti yang untuk hijaunya saya pakai 500 ml. Sisanya itu semua adonan putih. Nah, sekarang biar adonan ini bisa kita kerjain, kita masak dulu isi santan yang 900 ml. Dengan setengah sendok makan garam, dengan 10 batang daun pandan yang kita suwir-suwir, terus kita simpul. Kalau nggak punya segini banyak, 5 lembar daun pandan juga udah cukup. Ini karena kebetulan kemarin kan bekas panen, jadi banyak lebihnya daun pandan. Jadi saya pakai banyak kan, biar kuenya juga lebih wangi. Nah, ini kita dudukin di api, kita aduk terus biar nanti santannya jangan pecah. Karena ini kan pakai santan asli. Biasanya kalau dia terlalu didih nanti santannya pecah dan jadi berminyak. Nah, ini santannya kita aduk terus, apalagi pas saat mau mendidih harus tetap diaduk karena takut nanti santannya pecah. Nah, ini gulanya kita masak sama 500 ml. Ini 500 gram gula pasir dengan 500 ml air putih. Kita masak nanti sampai jadi sirup dengan 10 lembar daun jeruk. Di daun jeruknya seperti biasa, disobek-sobek dulu tengahnya biar wanginya keluar. Ya, ini kita masak sampai jadi sirup gula. Sudah jadi sirup gula, kita biarinin sampai dia suhu ruang kira-kira 1 jam, baru kita bisa olah kue pepeknya nanti adonan pepeknya. Nah, ini si santannya udah dimasak tadi ya, dan udah jadi suhu ruang, udah kita dinginin kira-kira 1 jam. Ini sirup gulanya juga udah saya dinginin bareng sama santannya tadi prosesnya kan. Nah, sekarang kita tinggal campur-campur aja di tepung sagu yang udah diwadahin di tempat yang lumayan besar. Jadi nanti kita ngaduknya gampang. Ini semua tinggal dicampur-campur aja, santannya sama sirup gulanya. Diaduk sampai rata ya. Wangi nih, wangi daun jeruk, wangi daun pandan,
Sedap. Nah ini saya nggak pakai loyang, tapi saya pakai pirek. Jadi dia lebih gampang nanti dilepasnya, karena pirek kan licin. Kalau yang nggak punya pirek nggak apa-apa pakai loyang, tapi pinggir-pinggirnya diolesin minyak. Terus dasarnya kalau punya daun pisang bisa ditaruh dasarnya pakai daun pisang. Jadi lebih wangi nanti kuenya. Tapi kalau yang nggak punya daun pisang atau kalau beli daun pisang cuma buat selembar doang, pakai plastik tahan panas juga bisa. Tapi nanti dipolesin dulu sama minyak ya, biar nempel plastiknya. Kita ambil 500 ml untuk adonan yang warna hijau. Terus yang adonan warna merah, saya pakai cuma 1 layer, jadi cuma perlu 200 ml. Nah yang adonan merah kita kasih pewarna merah kira-kira setengah sendok teh aja. Ini kebetulan pewarna merahnya nggak terlalu terang, jadi saya perlu banyakkan. Nah ini ya udah merah. Terus yang untuk hijau pakai endapan suji yang 50 ml tadi. Nah ini diaduk rata. Terus di belakang udah saya siapin kukusannya. Udah dikasih serbet tutupnya biar nanti uap airnya nggak netes ke kuenya. Kalau udah dipanasin, kita bisa tunggu sampai dia uapnya benar-benar keluar, baru kita bisa masukin nanti adonannya. Jangan lupa kalau yang pakai loyang bukan teflon atau bukan pirek, dilapisin dulu dengan minyak. Terus kalau ada daun pisang bisa ditatakin daun pisang atau pakai plastik yang anti panas. Terus kita lapisin juga dengan minyak dasarnya biar dia nggak lari-lari pas ditaruhin adonannya. Nah ini sekarang kita tutup. Tuh ya, udah ngebul. Sekarang kita bisa mulai masukin layer yang pertama. Ini layer yang pertama, saya masukin warna merah. Jangan lupa setiap kali masukin adonannya diaduk-aduk dulu ya, karena sagu kan pasti dia ngendep di bawah. Nah ini selama 5 menit kita tutup, kita kukus. Nanti setelah 5 menit kita cek dulu apa dia udah keras. Kalau udah keras baru bisa kita masukin layer yang kedua, karena kalau enggak nanti kan kecampur. Nah ini 5 menit ya, kita tunggu. Nah untuk layer kedua dan ketiga kita pakai putih. Setiap layer saya pakai 200 ml. Jadi untuk ukuran loyang 21 atau 22 itu bisa setiap layer 200 ml ya. Nah ini jangan lupa diaduk dulu biar kecampur rata. Ya, kita tunggu nanti kalau udah siap 5 menit layer merahnya udah keras, baru kita bisa masukin layer keduanya yang putih. Nah ini udah 5 menit, kita cek ya adonannya. Kalau belum keras bisa ditambah lagi 2-3 menit. Kadang-kadang api pengaruh. Nah ini udah keras, kita bisa masukin layer keduanya yang putih. Jangan lupa diaduk. Kita tutup. Terus kita tunggu lagi 5 menit. Nanti kita bisa masukin yang layer putih kedua. 5 menit untuk layer putih yang kedua kita mau masukin ya. Biasa harus dicek dulu, takutnya nanti apinya beda-beda. Nanti pas kita tuang, apalagi kalau yang beda warna nanti kecampur sayang. Ini saya cek dulu. Nah kalau udah keras bisa kita masukin layer yang berikutnya. Nah ini jangan lupa diaduk lagi. Sekarang kita tutup. Kita tunggu 5 menit berikutnya untuk layer yang warna hijau ya. Nah ini layer putih yang kedua, udah 5 menit, kita cek dulu. Nah kalau udah keras kita bisa masukin layer hijaunya. Diaduk dulu, terus kita bisa masukin. Panas, cakep banget hijaunya nih. Kita kukus lagi 5 menit, begitu terus ya. Putih 2, hijau 1 sampai adonannya habis. Nah setelah adonannya habis, nanti terakhir kita kukus selama 25 menit untuk matengin semua kuenya. Dah ini sekarang diselesain semua sampai selesai. Nah ini baru mateng ya, tuh masih goyang-goyang.
belum bisa dipotong dulu, kita tunggu dingin kira-kira 4-6 jam baru bisa dikeluarin dari loyang dan kita bisa potong. Udah. Nah, ini hasilnya udah dikeluarin dari loyangnya. Sekarang kita potong. Kita potongnya kalau punya scraper plastik gini pakai scraper plastik. Kalau nggak punya bisa pakai spatula yang plastik kayak gini. Karena kalau pakai pisau dia nempel, ya. Atau kalau yang nggak punya dua-duanya, paling pakai pisau lapisin sama plastik. Jadi dia nanti kalau dipotong nggak nempel. Sekarang kita lihat lapisannya ya. Ini legit banget. Saya buka yang kecil aja ya, susah diangkatnya karena legit. Nah, nih ya, lapisannya bagus banget tuh. Ini nanti bisa buat teman kopi dan teman minum teh sore atau pagi sarapan. Saya buka lapisan-lapisannya ya. Tuh ya, cakep banget. Dicoba deh, bahannya murah, terus rasanya enak. Selamat mencoba.